Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hasanah, NPM 17713032 dari Program Studi Teknologi Perbenihan dengan mata kuliah kewirausahaan, yang mana mata kuliah ini dibimbing atau diampu dengan dosen pengampu Ibu Marlinda Apriyani SPM dengan tugas praktikum yang berjudul penjualan bibit tanaman buah dan bibit tanaman hias. Berikut latar belakang. Kewirausahaan adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Berkembangnya pemanfaatan tanaman hias, permintaan pasar domestik dalam beberapa tahun terakhir meningkat cukup tajam, menyebabkan sektor produksi tanaman hias di berbagai daerah semakin aktif dan memandang hal tersebut sebagai peluang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Tujuan dari tugas ini yaitu tentang pemasaran bibit buah dan tanaman hias, yaitu untuk mengetahui cara memulai usaha. Yang kedua, melakukan survei pasar peminat bibit tanaman buah dan tanaman hias. Yang ketiga, melakukan analisis usaha mikro di bidang pertanian. Berikut tinjauan pustaka. Usaha tani adalah kegiatan mengorganisasikan atau mengelola aset dan cara dalam pertanian. Usaha tani juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mengorganisasi sarana produksi pertanian dan teknologi dalam suatu usaha yang menyangkut bidang pertanian, menurut Muher 2001. Metodologi pelaksanaan: membuat kuesioner dan survei, mencatat bahan baku, serta membuat alur proses produksi, kemudian membuat analisis usaha tani. Alur proses produksi bibit bunga. Yang pertama, penyiapan alat dan bahan, kemudian media dimasukkan ke polybag, setelah itu pemecahan anakan, kemudian pindahkan polybag, setelah itu pemeliharaan serta pemasaran. Alur proses produksi bibit buah. Yang pertama, penyiapan alat dan bahan, kemudian media dimasukkan ke polybag, setelah itu penyiapan batang bawah dan entres, kemudian lakukan pengirisan entres membentuk huruf V, kemudian iris melintang batang bawah. Setelah itu tempelkan mata entres ke batang bawah atau sambungkan mata entres ke batang bawah. Kemudian lakukan penyungkupan atau pelilitan menggunakan plastik es balon atau es mambo. Setelah itu tunggu beberapa waktu hingga mata entres tumbuh mata tunasnya. Kemudian lakukan perundukan pada batang bawah. Setelah entres tumbuh, sebelum dirundukan lakukan pelepasan pada plastik es mambo
kemudian rundukan batang bawah. Setelah tumbuh tinggi, potong batang bawah yang telah dirundukan. Setelah itu lakukan perawatan. Setelah lakukan dengan perawatan, baru bisa melakukan pemasaran. Berikut analisis penyusutan alat, di mana ada beberapa jenis alat, jumlah, nilai baru, nilai sisa, umur ekonomis, penyusutan per tahun, penyusutan per periode, serta total penyusutan jumlah barang, di mana cangkul dengan total penyusutan jumlah barang yaitu sebesar Rp18.000, selang dengan total penyusutan jumlah barang sebesar Rp3.000, angkong dengan total penyusutan jumlah barang sebesar Rp20.000, tangki sprayer dengan total penyusutan jumlah barang sebesar Rp20.000, gunting tanaman dengan Rp4.000, pisau okulasi dengan total penyusutan jumlah barang Rp4.000, pisau serta gunting stek dengan total penyusutan jumlah barang sebesar Rp4.000 dengan biaya total sebesar Rp73.000, di mana dalam total penyusutan jumlah barang dihitung menggunakan rumus penyusutan sama dengan nilai baru dengan rumus NB dikurang NS dibagi N. NB yaitu nilai baru, NS yaitu nilai sisa, dan N itu umur ekonomis. Total biaya variabel atau TVC, di mana keterangan ada batang alpukat, bibit aglonema, pupuk kandang, pupuk majemuk atau pupuk majemuk NPK, insektisida, polybag, ZPT, gandasil B, dan gandasil D, di mana jumlah tersebut berbagai macam satuan, yaitu batang bawah 100 batang, bibit aglonema 3 polybag, pupuk kandang 1 mobil pick up, pupuk majemuk 25 kilo, insektisida 2 botol, polybag 1 kilo, ZPT 1 botol, gandasil B 2 bungkus, dan gandasil D 2 bungkus. Di total dengan biaya total Rp902.000. Total biaya tetap atau TVC, di mana keterangan upah tenaga tetap 1 orang itu dibayar Rp600.000 dikali 2 karena 2 orang yaitu Rp1.200.000. Biaya penyusutan Rp73.000. Kemudian biaya total sebesar Rp1.273.000. Berikut pembahasan. Total biaya atau TC sama dengan TVC. TVC tadi ini ya. Total biaya variabel. Total biaya variabel ditambah TFC, total biaya tetap, sama dengan Rp902.000 ditambah Rp1.273.000
rupiah sama dengan Rp2.175.000. Kemudian biaya variabel rata-rata atau AVC sama dengan TVC per Ki Rp902.000 dibagi 150 batang sama dengan 6.013. Harga pokok penjualan atau HPP sama dengan TC per Ki Rp2.175.000 dibagi 150 batang sama dengan 14.500 per batang. Kemudian harga jual HPP ditambah 20% dikali HPP 14.500 per batang ditambah 20% dikali 14.500 per batang. Kemudian 14.500 per batang ditambah 2.900 per batang. Kemudian ditotal menjadi 17.400 per batang. Total revenue atau pendapatan kotor atau TR sama dengan Pi kali Ki 17.400 per batang, itu hasil didapatkan dari harga jual dikali 150 batang sama dengan 2.610. Keuntungan TR dikurang TC 2.610 dikurang 2.175.000 sama dengan 435.000. Break even point BEP unit TFC dibagi P dikurang AVC 902.000 dibagi 17.400 dikurang 6.013 70 sama dengan 79 batang. Usaha produksi bibit tanaman buah dan bunga akan mengalami titik impas ketika produksi mencapai 79 batang. Menurut BEP harga, TFC dibagi 1 dikurang AVC per P yaitu 902 dibagi 1 dikurang 6.013 dibagi 17.400 sama dengan 902.000 dibagi 0,655 sama dengan 1.377,099. Usaha produksi bibit buah dan bunga akan mengalami titik impas ketika pendapatan produksi benih mencapai 1.377,099.
rupiah. RC per R per C rasio TR per TC 2.610.000 dibagi 2.175.000 rupiah 75.000 sama dengan 1,2. Usaha produksi bibit buah dan bunga hias serta benih bunga dikatakan layak karena nilai R per C lebih dari 1, yaitu sebesar 1,2. Menurut B per C rasio 435.000 dibagi 2.175.000 sama dengan 0,2. Usaha produksi bibit buah dan bunga hias serta benih bunga dikatakan layak karena nilai R per C lebih besar dari 0, yaitu sebesar 0,2, sehingga usaha tersebut menguntungkan. Kesimpulannya yaitu kreativitas dan inovasi merupakan suatu hal yang harus dilakukan untuk mempertahankan usaha ini agar terus berjalan lebih baik dan bisa lebih dikenal dan diterima oleh masyarakat. Dalam usaha produksi bibit buah dan bunga hias serta benih bunga dikatakan layak karena nilai R per C lebih dari 1, yaitu sebesar 1,2. Karena suatu usaha dikatakan layak apabila nilai R per C lebih dari 1. Apabila nilai R per C kurang dari 1, maka usaha tersebut tidak layak dilanjutkan menurut Suratiah 2015. Baik, itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jika ada kesalahan dan kata-kata saya berbelit-belit, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.